Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Amam SEMAK selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan 1 dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Alung Priya Gumilang dengan nomor NIM 4312 011 0106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Martabak Gumilang untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Tunggu apa lagi? Mari kita simak secara sesama. Berikut ini poster bisnis Martabak Gumilang yang nantinya akan dibahas di pembahasan selanjutnya atau di slide berikutnya. Bagaimana poster bisnis tersebut dapat direalisasikan? Martabak menjadi makanan yang cukup terkenal dan populer di Indonesia. Martabak ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu martabak manis dan juga martabak telur. Dua makanan ini sangat nikmat jika dimakan selagi masih hangat. Selain dijadikan cemilan pribadi, martabak ini juga sangat cocok digunakan untuk menyambut tamu yang sedang berkunjung ke rumah. Maka dengan hal tersebut, saya ingin membuat usaha makanan, yaitu usaha martabak manis dengan nama usaha Martabak Gumilang, yang dijual dengan harga yang terjangkau. Pembuatan martabak manis yang dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, serta lebih higienis, tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Keberadaan martabak manis sebagai salah satu makanan dengan rasa yang enak, nikmat, dan juga lezat memang telah dikenal dari masa ke masa. Sehingga usaha ini memang layak dikembangkan menjadi salah satu usaha kuliner alternatif di Indonesia. Kemudian, tujuan saya memilih usaha martabak manis adalah untuk dikembangkan menjadi usaha besar, agar masyarakat tidak akan pernah lupa dengan masakan khas Indonesia tersebut. Selanjutnya ada bahan baku. Dalam menjalankan usaha martabak manis ini, saya memerlukan bahan baku untuk pembuatannya. Untuk membuat martabak manis yang nikmat, membutuhkan bahan baku, yaitu gula pasir, baking powder, telur ayam, tepung terigu, susu kental manis, frinapan, vanili, misis coklat, kacang, coklat, mentega, keju, dan selai. Untuk mencari bahan baku martabak manis bisa dijumpai di pasar terdekat. Kemudian saya pastikan dalam menjalankan bisnis martabak manis ini, saya selalu memilih bahan-bahan martabak yang berkualitas agar rasanya nikmat dan enak. Berikutnya ada tim. Dalam menjalankan usaha martabak manis ini, mungkin saya bisa menggunakan 3 orang terlebih dahulu untuk menemani saya dan buat sebagai tahap permulaan. Berikut ini tim serta tugasnya. Yang pertama ada Alung Priya Gumilang, yaitu tugasnya membuat martabak dan melayani pembeli. Kemudian ada Rianto yang membeli bahan baku. Selanjutnya ada Khairul Anwar yang mencatat transaksi harian. Yang terakhir, Haris Nugroho sebagai tim strategi pemasaran. Selanjutnya ada model bisnis. Model bisnis martabak Gumilang ini menggunakan 2 model bisnis, yaitu penjualan secara langsung di tempat dan penjualan secara online. Dalam penjualan secara langsung di tempat, usaha martabak Gumilang ini akan berlokasi di Jalan Tanjung Duren Timur 3, nomor 2, RT 14, RW 5. Di lokasi ini merupakan jalan yang selalu ramai, dan sepanjang jalan ini dapat ditemui berbagai kafe, pusat perbelanjaan, butik, toko-toko, dan juga dekat dengan pasar kopro. Sehingga saya merasa jalan ini sangat cocok dan cukup strategis untuk memulai usaha martabak manis. Kemudian dalam penjualan secara online, usaha martabak Gumilang ini, pembeli dapat membeli atau memesan secara online di sosial media seperti Facebook atau Instagram martabak.gumilang tanpa harus datang ke tempat dan nantinya pesanan diantar oleh ojek online. Hal ini dilakukan supaya usaha martabak Gumilang dapat menjangkau banyak pembeli secara luas. Di slide berikutnya, buatlah anggaran yang diperlukan untuk mendanai rencana bisnis saudara.
Oke, dalam menjalankan usaha martabak manis bisa dijalankan dalam kebutuhan modal real. Modal usaha martabak manis secara lengkap meliputi pembelian cetakan martabak, bahan baku, sewa lokasi usaha, pembelian gerobak, pembelian pemanggang, kompor gas maupun gas LPG ukuran 3 kg beserta isinya, spatula, kursi, meja talenan, pisau, serbet, parutan keju, dan peralatan usaha lain-lainnya. Jika ditotalkan jumlah biaya modal usaha martabak manis, maka modal awal yang harus dipersiapkan minimal sebesar 20 juta. Sedangkan untuk biaya modal operasional usaha martabak manis meliputi pembelian bahan baku seperti ragi, mesis, keju, susu kental manis, mentega atau margarin, gula pasir, pisang, garam, tepung terigu, baking powder, air, telur, kemasan pembungkus, dan lain-lain. Maka di total-total modal biaya operasional disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu bisa mencapai 8 juta rupiah sebagai awal usaha saya. Berikut ini ada rincian-rincian biayanya, yaitu ada biaya investasi, yang dimana adalah biaya-biaya yang diperlukan seperti peralatannya, seperti etalase, kompor dan gas, mesin, cetakan, kuas, baskom, timbangan, meja. Yang di total-total biaya investasinya sekitar 4.981.820 perak. Kemudian ada biaya tetap, yang dimana biaya tetap ini merupakan penyusutan dari biaya investasinya, yang dimana total-totalnya bisa sekitar 7.582.140 perak. Itu udah termasuk gaji karyawan atau tenaga pembantu yang membantu saya dalam menjalankan usaha ini. Kemudian ada biaya variabel, yaitu biaya bahan baku yang diperlukannya. Bisa di total biaya variabel ini dengan total sekitar 15.707.000 rupiah. Maka dengan ini dalam perhitungan BEP-nya, total modal awal bisnis martabak gemilang hingga siap jalan adalah 28 juta. Ongkos produksi per martabak yang nantinya sekitar 20.000 rupiah. Dan harga jual per martabak yang nantinya saya jual adalah 30.000 rupiah. Dengan perhitungan BEP adalah sebagai berikut. 28 juta yaitu modal usahanya. 30.000 yaitu harga jual per martabaknya. Kemudian 20.000 yaitu ongkos produksi per martabaknya. Atau bisa dijumlahkan 28 juta dibagi 10.000 yaitu dari 30.000 dikurang 20.000. Dapatnya 10.000. Hasilnya adalah 2.800 piece. Artinya minimal sebanyak 2.800 piece martabak harus terjual jika ingin mencapai BEP. BEP jika diasumsikan rata-rata penjualan per hari 120 piece martabak, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai BEP adalah 2.800 piece dibagi 120 sama dengan hasilnya 23 hari. Kemudian omset minimal yang harus didapatkan untuk mencapai BEP adalah sebagai berikut, yaitu yang dimana jumlah unit barang dikali harga jual. Dengan perhitungannya adalah 2.800 martabak dikali 30.000, yang dimana 30.000 itu harga jual per martabak. Maka jumlahnya atau didapat sekitar 84 juta. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut, omset minimal yang didapatkan untuk mencapai BEP adalah 84 juta rupiah. Itu adalah untuk mencapai BEP-nya. Selanjutnya, buatlah struktur tim beserta tugasnya masing-masing dalam bisnis saudara. Sudah saya bahas pada slide sebelumnya. Tim yang membantu saya dalam menunjang usaha martabak gemilang ini yaitu Alung Pia Gumilang yang sebagai membuat martabak dan melayani pembeli. Rianto yang
tugasnya adalah yang membeli bahan baku. Kemudian Khairil Anwar yang tugasnya adalah mencatat transaksi harian seperti keluar dan masuknya aliran cash. Yang terakhir, Aris Nugroho adalah sebagai yang membantu tim strategi pemasaran usaha martabak gemilang ini. Seperti ini adalah struktur tim martabak gemilang. Selanjutnya ada kapan dan butuh waktu berapa lama bisnis saudara dapat menghasilkan. Berdasarkan analisa anggaran modal usaha martabak manis yang ada di atas atau pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan laba atau balik modal adalah 23 hari atau kurang lebihnya 1 bulan lamanya. Selanjutnya ada strategi bisnis apa yang telah saudara buat. Strategi bisnis martabak gemilang dilakukan dengan membuat racikan martabak manis yang memiliki berbagai varian rasa yang nikmat dan bahan produk yang terjamin higienis agar pembeli menjadi pelanggan setiap martabak gemilang. Selain itu, tim pemasaran kami memanfaatkan promosi usaha martabak manis dengan menggunakan media sosial seperti Facebook atau juga Instagram, yaitu yang bisa dicari adalah martabak.gemilang yang dapat menjangkau pembeli secara luas dari memanfaatkan promosi usaha martabak ini. Adapun strategi pemasaran martabak gemilang untuk mendorong banyaknya pembeli adalah dengan membuat papan nama di depan gerobak untuk memudahkan calon pembeli dalam memesan produk dan mengenal varian rasa martabak yang ditawarkan. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.